Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal kembali di malam ini di Masjid As-Salam Purimas, Surabaya Timur. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam rangka untuk belajar melanjutkan kajian mengacu kepada kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salaf Ashabil Hadith. Dan kami harap semua peserta sudah punya buku. Ada yang belum dapat? Yang belum dapat buku? Masih banyak yang belum dapat ya. Yang cetak bahasa Arab di luar masih ada nggak? Habis. Yang berbahasa Arab juga sudah habis. Baik. Semoga di pertemuan berikutnya nanti bisa kita adakan kembali. Dan bagi yang belum punya buku, nanti silahkan sampaikan ke panitia agar bisa diukur kira-kira kekurangannya berapa. Dan yang lebih afdol, Anda menggunakan yang versi bahasa Arab. Tapi yang bahasa Arab bapak-bapak nggak ada yang mau, akhirnya dibawa ke belakang, sehingga dipakai oleh ibu-ibu. Insya Allah hasilnya lebih maksimal. Karena yang di depan ini saya menggunakan yang versi bahasa Arab. Dan kajian ini sudah selesai di Jogja mungkin kurang lebih setahun yang lalu dan menggunakan bahasa Arab, sehingga yang nggak bisa baca pun mereka semuanya pakai bahasa Arab dengan metode nerjemah per lafadz, sehingga nanti ketika ketemu kata baru dia terjemahan, misalnya qala berkata, dia tulis berkata seperti ini, dan itu akan sembari mengajak para jamaah belajar bahasa Arab. Kalau terasa berat, kalau belajar jangan manja. Belajar itu jangan manja. Harus berani untuk menghadapi tantangan. Sulit nggak masalah, tapi kita upayakan. Insya Allah semoga hasilnya lebih maksimal. Baik. Kita masih berbicara tentang masalah hadis ahad. Bisakah hadis ahad dijadikan sebagai dalil dalam masalah akidah? Sebagian orang punya pemahaman bahwa hadis ahad tidak bisa jadi dalil dalam masalah akidah. Dan firqah, kelompok yang punya pemahaman semacam ini adalah kelompok Mu'tazilah. Maka dalam akidahnya Mu'tazilah, mereka lebih dominan dibangun dengan logika. Karena masalah akidah itu kebanyakan disebutkan dalam hadis ahad, terutama tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang bagaimana kejadian di akhir zaman. Sehingga ketika mereka menganggap ini hadis ahad, dan hadis ahad tidak bisa jadi dalil dalam masalah akidah, akhirnya banyak sekali dalam hal akidah yang ditolak oleh Mu'tazilah dengan prinsip tadi, bahwa hadis ahad tidak bisa jadi dalil dalam masalah akidah. Dan Ahlus Sunnah berbeda. Ahlus Sunnah mengatakan hadis ahad bisa jadi dalil dalam masalah akidah. Karena yang penting hadis itu sahih, baik ahad maupun mutawatir, dia bisa jadi dalil. Dan kemarin sudah kita sampaikan bahwa pembahasan tentang masalah hadis ahad dan mutawatir itu tidak ada hubungannya dengan validitas hadis. Masih ingat kemarin ya? Pembagian hadis. Ada pembagian hadis dilihat dari validitasnya, keabsahannya. Ada hadis sahih, kemudian ada hadis hasan, kemudian ada hadis dhaif, dan seterusnya. Semoga Bapak Ibu masih ingat. Yang kedua, ada pembagian hadis dilihat dari jumlah perawinya. Nah, disinilah kita menjumpai ada hadis ahad dan ada hadis mutawatir. Mutawatir itu apa sih Pak?
sebuah hadis di mana perawinya banyak, yang mustahil mereka bersepakat bersekongkol untuk berdusta. Karena saking banyaknya orang yang meriwayatkan. Dan belum tentu yang namanya mutawatir itu sahih. Sesuatu yang rame-rame dimengerti oleh orang. Sering dikatakan oleh masyarakat, dia mutawatir, tapi ternyata itu bukan sabda Nabi SAW. Kita kasih contoh kemarin seperti kalimat an-nadhafatu minal iman. Itu bukan sabda Nabi SAW. Tapi banyak orang yang menyatakan seperti itu. Sehingga kalau disebutkan bagian depannya, mereka sudah bisa melanjutkan bagian akhir. Contoh yang lain, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Itu kan ma'ruf di masyarakat, mutawatir Nabi SAW. Baik, maka pembahasan tentang ahad dan mutawatir ini tidak ada hubungannya dengan sahih atau dhaif. Sehingga kalau dinyatakan bahwa hadis ahad itu dhaif, ya semua hadis nantinya dhaif. Karena hampir semua hadis itu ahad. Hanya beberapa hadis tertentu yang statusnya mutawatir. Baik. Selanjutnya, salah satu di antara dalil bahwa berita ahad itu bisa jadi dalil adalah firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat 166. Wa ma kanal mu'minun liyanfiru kaffatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidak selayaknya al-mu'minun, seluruh orang mukmin, liyanfiru kaffatan, mereka berangkat jihad semuanya tanpa meninggalkan siapapun. Orang mukmin jangan berangkat jihad semuanya. Allah Subhanahu wa taala arahkan, falaula nafara min kulli firqah, hendaknya di setiap kelompok, di setiap firqah. Misalnya kita pahami firqah ini satu peleton. Hendaknya di setiap peleton atau di setiap barisan, di situ ada ta'ifatun minhum, sekelompok orang di antara mereka yang tidak ikut berangkat jihad. Anggaplah misalnya negara A ingin melakukan ekspansi untuk penaklukan negara B. Nah, kalau kemudian semua laki-laki berangkat, tidak ada yang ditinggal di kampung halamannya, maka nanti tidak ada yang fokus untuk belajar agama. Maka Allah Subhanahu wa taala arahkan, hendaknya satu firqah meninggalkan sekelompok orang untuk fokus belajar agama. Misal satu firqah itu satu kecamatan misalnya. Satu kecamatan ditinggal 10 orang. Nanti satu kecamatan lagi ditinggal 10 orang. Terus seperti itu. Sehingga di masing-masing kecamatan meninggalkan beberapa orang. Tujuannya apa? Liyatafaqahu fid din, agar mereka belajar agama. Anda bisa lihat ada amalan yang oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk menjadi uzur tidak berangkat jihad. Apa itu? Belajar ilmu agama. Ada amalan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai uzur orangnya boleh tidak berangkat jihad, yaitu belajar ilmu agama. Liyatafaqahu fid din, agar mereka mempelajari agama. Karena belajar agama butuh fokus, gak bisa sambilan. Sehingga kalau semuanya berangkat jihad, gak ada yang fokus belajar agama, menggali hadis-hadis Nabi SAW, kemudian menggali dan beristimbat tentang maknanya. Kalau semuanya berangkat jihad, gak ada yang fokus seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala minta, hendaknya di masing-masing kelompok ada sebagian orang yang ditinggal dalam rangka belajar agama. Maka lelaki yang saleh, satu-satunya uzur untuk tidak belajar agama adalah jihad. Kenapa nggak kajian? Sedang jihad, masya Allah. Nah itu baru betul ya. Kenapa nggak kajian? Mancing. Nah itu salah. Karena dua hal ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di satu ayat ini, yang enggak jihad belajar agama.
Yang nggak belajar agama, jihad. Dan ini salah satu di antara ayat yang menunjukkan keutamaan belajar ilmu agama. Allah jadikan belajar ilmu agama sebagai pengecualian untuk tidak ikut jihad. Maka dalam posisi ketika kita berada di sebuah daerah, di sebuah masa di mana jihad dalam bentuk qital, dalam bentuk perang, angkat senjata tidak ada, seperti kondisi kita saat ini, berarti selanjutnya gimana? Semuanya harus diarahkan untuk belajar agama. Sebab belajar ini kewajiban bagi setiap muslim yang tidak mengenal suasana. Kalau jihad terkadang ada masa wajib, terkadang ada masa tidak wajib. Tapi kalau belajar, sebutkan waktu kapan orang nggak wajib belajar. Di usia 60 ke atas Pak, kata siapa? Apakah belajar ada usia maksimal? Nggak ada. Bapak usia berapa? 60 lebih. Alhamdulillah. Baik, sampai kapan Bapak selesai belajar? Sampai akhir hayat. Imam Ahmad rahimahullah, pada waktu beliau belajar mencari hadis, berpindah dari satu guru ke guru yang lain, sampai dikatakan ketika itu debu-debu berterbangan disebabkan karena para thalibul ilmi berlari dari satu majelis ke majelis yang lain. Sehingga dalam satu kota, ya mungkin seperti Surabaya begini ya, ada kajian di masjid A, jarak sekian ratus meter kajian lagi di masjid B, jarak sekian ratus meter ada kajian di masjid C. Dulu juga seperti itu. Syekh A menyampaikan jam sekian, nanti agak siangan Syekh B, agak siangan lagi Syekh C. Mereka berpindah dari satu majelis ke majelis yang lain, itu sambil berlari, sambil debu-debu berterbangan. Sama seperti Surabaya ya, karena truk lewat. Tapi kalau dulu karena para thalibul ilmi lewat. Pada waktu Imam Ahmad melakukan pergerakan dari satu majelis ke majelis yang lain, ada orang yang menghadang beliau. Melihat bagaimana kesungguhan beliau ketika belajar. Lalu orang ini bertanya, "Ila mata ya Aba Abdillah?" Sampai kapan kamu melakukan seperti ini? Kemudian beliau menyampaikan sebuah pernyataan, "Ma'al mihbarah ilal maqbarah." Bersama tinta sampai ke kuburan. Artinya apa? Belajar itu sampai mati. Kemudian tugas orang yang belajar ilmu agama ini, setelah dia belajar ilmu agama, ngapain setelah itu Pak? Waliyundhiru qaumahum, agar mereka bisa mengajarkan ilmu agama itu kepada masyarakatnya. Sehingga mereka yang belajar ilmu agama, proyeksinya adalah dia nanti bisa menjadi pengajar, bukan pemilik travel. Hal yang mungkin sedikit mengecewakan bagi sebagian mereka yang belajar dalam waktu yang lama, misalnya di Madinah atau di mana, tapi ketika pulang fokus di travel. Idza raja'u ilaihim, apabila mereka kembali ke kampung halamannya, la'allahum yahdharun, agar mereka tetap mendapatkan peringatan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan besar jihad itu adalah dalam rangka li'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Maka jangan sampai gara-gara jihad kaum muslimin yang ada di tempat justru malah dia gagal paham agama. Padahal tujuan jihad menyebarkan agama. Nah, ayat ini dijadikan dalil oleh penulis bahwa ilmu yang dipelajari oleh ta'ifah, oleh sekelompok orang. Dan kata ta'ifah secara bahasa, satu orang termasuk. Satu orang itu bisa masuk kategori ta'ifah. Kalau misalnya yang belajar cuma 2 orang, ta'ifah. Berarti andaikan ilmu itu yang memiliki cuma 2 orang, kemudian disampaikan kepada masyarakat, ini termasuk berita ahad atau tidak? Ahad atau mutawatir? Ahad. Karena yang punya cuma 2 orang. Sehingga dalam posisi ini Allah menerima berita ahad itu. Makanya Allah perintahkan sekelompok orang, gak usah banyak-banyak, yang nanti belajar agama dan kemudian disebarkan kepada masyarakat. Wa ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal ila al-Yaman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke daerah Yaman. Dan Yaman masa silam itu beda dengan Yaman masa sekarang.
Yaman masa silam, selatannya Mekah itu Yaman. Madinah ada di utara, Mekah ada di selatan. Selatannya Mekah itu daerah Yaman dulu. Kalau sekarang kan negara Yaman ada di ujung selatan, lebih jauh daripada masa silam. Selatannya Mekah dulu sudah masuk wilayah Yaman. Sehingga Saudi Selatan itu dulu disebut Yaman. Saudi Selatan dulu disebut Yaman. Kalau sekarang ada batas negara Yaman tersendiri dan itu sudah jauh dari Mekah. Da'iyan ila tauhidi, untuk mendakwahkan tauhid dan syariat-syariat Islam. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagaimana hadis yang ma'ruf yang mungkin Bapak Ibu belajar buku Kitabut Tauhid sudah pernah membaca hadis ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengutus Mu'ad ke Yaman, lalu beliau menyampaikan, "Ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab. Lalu Nabi SAW sebutkan tahapan-tahapan yang harus kau ajarkan, mulai dari tauhid. Setelah tauhid apa? Salat. Setelah salat, zakat. Kemudian Mu'ad dikasih peringatan, kalau kamu mengambil zakat, hati-hati jangan mengambil harta yang paling bagus dan yang paling disenangi oleh pemiliknya, karena bisa jadi dia merasa dizalimi. Wa qadima ahlul Yaman, dan penduduk Yaman datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu beliau mengatakan, "Ib'ats ma'ana rajulan yu'allimuna sunnata wal Islam." Utuslah kepada kami seorang yang nanti akan mengajarkan sunnah dan mengajarkan Islam. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biyadi Abi Ubaidah ibn al-Jarrah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik tangannya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, faqala, kemudian beliau mengatakan, "Hadza aminu hadhil ummah." Beliau ini adalah amin, orang yang amanah kepercayaan umat ini. Hadis riwayat Muslim. Dan ini manaqib, keutamaan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, di mana beliau radhiyallahu anhu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai aminu hadhil ummah. Dan ma'ruf di kalangan para sahabat julukan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah sebagai amin hadhil ummah, orang kepercayaan umat ini. Karena itu sewaktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelang wafatnya, setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, Umar kemudian ingin menunjuk penggantinya. Abu Ubaidah dengan Umar, siapa yang meninggal duluan? Abu Ubaidah dengan Umar, siapa yang meninggal duluan? Abu Ubaidah. Abu Ubaidah sudah meninggal sebelum Umar. Maka saat beliau mau menunjuk pengganti, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau kana Abu Ubaidah hayyan, andaikan Abu Ubaidah masih hidup, aku akan jadikan beliau sebagai pengganti." Lalu ketika Allah bertanya kepadaku, "Kenapa kau jadikan Abu Ubaidah sebagai pengganti?" Aku akan jawab, "Li'annahu aminu hadhil ummah." Karena beliau dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Amin umat ini. Amin artinya apa, Pak? Orang kepercayaan, orang yang mendapatkan amanah. Amin, orang yang mendapatkan amanah, yang paling bisa menjaga amanah di tengah umat ini. Demikianlah keutamaan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Baik. Jika hadis ahad itu tidak diterima sebagai dalil, maka Abu Ubaidah tidak boleh sendirian. Seharusnya minimal Rasulullah SAW mengutus berapa? 10. Kalau kita menggunakan standarnya Suyuti, hadis mutawatir minimal 10 orang. Berarti harus 10 sahabat, kirim 10 sahabat. Lalu mereka mengajarkan Islam yang di situ juga ada masalah akidah bareng-bareng dengan tema yang sama dalam waktu yang sama, agar disebut sebagai hadis mutawatir. Tapi ternyata tidak. Nabi SAW hanya mengutus beberapa sahabat saja untuk mendakwahkan Islam yang tentu saja di situ ada masalah akidah ke berbagai macam daerah.
Wallahu alam. Baik. Sampai di sini insyaallah kita sudah bisa menerima bahwa hadis ahad bisa menjadi dalil dalam masalah akidah. Pembagian ahad dan mutawatir itu hanya berkaitan dengan masalah jumlah perawi, bukan berkaitan dengan masalah sahih atau tidak. Selanjutnya kita akan membahas tentang tauhid al-asma was sifat. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Berkaitan dengan iman kepada Allah, ada 4 poin utama yang dibahas. Iman kepada Allah. Ada 4 poin utama. Pertama, iman terhadap wujud Allah. Bahwa Allah itu ada. Allah itu ada, wujud Allah. Yang kedua, beriman terkait rububiyah Allah. Rububiyah Allah berarti perbuatan Allah kepada makhluknya. Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Allah mendengar ucapan mereka, Allah akan menghisap semua yang mereka lakukan. Ini terkait rububiyah Allah. Berikutnya, iman berkaitan dengan uluhiyah Allah. Keesaan Allah untuk disembah. Hak Allah untuk diibadahi oleh para hambanya. Ini terkait iman kepada uluhiyah Allah. Lalu yang terakhir berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Asma dan sifat. Ya. 3 yang pertama ini dikaji dalam pembahasan tauhid. Ilmu tauhid. Kalau kita mengkaji tauhid, maka yang dipelajari tentang masalah wujud Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah. Sedangkan keempat yang terakhir ini dipelajari dalam ilmu akidah. Dipelajari dalam ilmu akidah. Demikianlah yang menjadi alasan mengapa penulis menyebut di sini bab tentang asma wa sifat. Kok sudah asma wa sifat, Pak? Belum bahas rububiyah dan uluhiyah. Karena rububiyah dan uluhiyah dikaji dalam pembahasan apa? Tauhid. Anda belajar tentang ilmu tauhid, itu mengkaji fokus di rububiyah dan uluhiyah. Baik. Al-asma artinya nama-nama Allah. Was sifat, yang dimaksud sifat di sini, istilah sifat dalam pembahasan tauhid asma wa sifat itu berbeda dengan makna kata sifat dalam bahasa kita. Saya tulis ya. Ada kata sifat. Kalau dalam bahasa Indonesia, sifat itu apa? Sifat itu apa? Karakter, tabiat. Mungkin saya boleh sebut karakter gitu aja ya. Sifat, contoh padanannya karakter atau tabiat. Seperti sifat fisik, ada putih, coklat, hitam, itu warna kulit ya. Kemudian tinggi, besar, dan seterusnya. Baik hati, kemudian dermawan, itu sifat. Sedangkan dalam kajian akidah, sifat lebih umum daripada makna kata sifat dalam bahasa Indonesia. Sifat dalam kajian akidah itu mencakup semua berita tentang Allah.
sehingga perbuatan itu masuk sifat. Maka berdasarkan hal ini, perbuatan Allah itu masuk sifat. Misalnya ridho, Allah ridho, itu dibahas dalam kajian asma was sifat. Allah benci, itu dibahas dalam kajian asma was sifat. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Rabb kita turun tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, ke langit dunia. Ini masuk dalam kajian sifat. Padahal benci, cinta, ridho dan seterusnya, kalau dalam bahasa kita kan itu perbuatan, tapi itu masuk kata sifat dalam bahasa Arab. Bisa dipahami ya? Maka kalau nanti Anda mendapatkan dalil tentang hal tertentu berkaitan dengan Allah kok dimasukkan dalam sifat, karena istilah sifat dalam kajian ini lebih luas daripada makna sifat dalam bahasa kita. Dah? Sekarang kembali ke sini. Ma huwa tauhidul asma'i was sifat? Apa yang dimaksud dengan tauhid asma was sifat? Jawabannya, yang dimaksud dengan tauhidul asma'i was sifat adalah al-imanu bima wasafallahu bihi nafsah fi kitabihi wa bima wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi ahadithihi sahihati. Pengertian tauhid asma was sifat adalah al-imanu, mengimani, bima wasafallahu bihi nafsah, semua informasi yang Allah sebutkan tentang dirinya. Mengimani semua informasi yang Allah sebutkan tentang dirinya. Fi kitabihi, yang ada dalam kitabnya. Baik. Tolong sebutkan contoh informasi yang Allah sebutkan tentang dirinya dalam Al-Quran. Sebutkan. Qul wallahu ahad, Ar-Rahmanur Rahim, Allahus Samad, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini cerita tentang siapa? Allah. Ayat ini memberitakan tentang Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Dia Rabbul Alamin. Ada berita tentang Allah. Dia Ar-Rahmanur Rahim, ada cerita tentang Allah. Maliki Yaumiddin, cerita tentang Allah. Demikian pula dalam ayat-ayat yang lain. Ayat kursi itu semuanya berisi tentang sifat-sifat Allah. Qul wallahu ahad juga berisi tentang sifat-sifat Allah. Karena itu ketika ada seorang sahabat, setiap kali dia ngimami salat selalu membaca, setelah Al-Fatihah selalu membaca kulhu dan surat yang lain. Maka dilaporkan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami punya imam seperti ini. Kemudian Nabi SAW bertanya, Salhu lima yaf'alu dzalika. Tolong tanyakan kepadanya, kenapa dia lakukan seperti itu? Setelah ditanya, dia menjawab, Inni uhibbuha fa innaha sifatur rahman. Qul huwallahu ahad itu aku mencintainya karena dia sifatur rahman. Jadi beliau menyebut Qul huwallahu ahad dengan sifatur rahman, karena surat ini berisi berita tentang Allah. Siapakah Allah? Wallahu ahad. Siapa dia? Allahus samad. Seperti apa dia? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya cerita tentang Allah. Dan dalam Al-Quran seperti ini banyak sekali. Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya melalui ayat-ayat yang itu merupakan berita tentang Allah yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Maka seorang mukmin tidak boleh nggak tahu ya, kalau ditanya sebutkan informasi tentang Tuhanmu. Cari di mana ya Pak? Masya Allah, kok bingung gimana? Demikian mudah kita bisa mencari seperti apa Tuhan kita, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa dirinya dalam Al-Quran. Anda bisa nyebut surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas atau ayat kursi. Baik.
Dan semua surat atau ayat yang dia membahas tentang masalah sifat-sifat Allah secara umum lebih mulia daripada surat dan ayat yang lain. Karena itu Al-Fatihah disebut sebagai apa? Al-Qur'anul Azim. Ayat kursi sebagai ayat yang paling agung. Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Bernilai sepertiga Al-Qur'an. Karena semuanya berisi tentang sifat-sifat Allah, penjelasan tentang Allah Ta'ala. Sebab dalam Al-Quran ada berita tentang makhluk, ada berita tentang Khalik. Maka ayat yang membahas tentang Khalik lebih tinggi derajatnya daripada ayat yang membahas tentang Fir'aun, atau ayat yang membahas tentang Qarun. Sehingga ada ayat yang lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan ayat yang lain, walaupun semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya? Baik. Wa bima wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita mengimani semua berita yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Kita mengimani semua berita tentang Allah dalam Al-Quran maupun hadis sahih alal haqiqati, dipahami sesuai dengan makna hakikinya, bila tahrifin, tanpa dipalingkan dari makna hakiki, wala tamthilin, tanpa disamakan dengan yang lain, wala ta'tilin, dan tidak ditolak. Ta'til itu artinya tidak diterima. Wala ta'tilin, dan tidak ditolak. Seperti sifat istiwa, Allah beristiwa, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Seperti sifat tangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Dia punya tangan. Contohnya ayat ini, ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha tinggi zat, di tangannya seluruh kerajaan. Itu masuk dalam kategori sifat Allah. Karena Allah punya tangan itu termasuk salah satu informasi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wan nuzul, atau Allah turun, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Wa ghairiha, dan keterangan yang lainnya, mimma yaliqu bi kalamalihi, yang sejalan dan sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Sudah ada nisya belum? 38. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini menjadi ayat yang paling prinsip berkaitan dengan masalah asma wa sifat. Prinsip dalam masalah asma wa sifat itu adalah meyakini semua berita terkait Allah dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Di saat yang sama tidak menyamakan dengan makhluk siapapun. Paham ya? Baik, saya ulang. Prinsip dalam tauhid asma wa sifat, mengimani semua berita tentang Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih, tapi tidak menyamakan dengan makhluk. Sudah? Allah mengatakan di bagian awal dari ayat, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah. Di saat yang sama Allah juga mengatakan, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Saya mau tanya, Bapak mendengar enggak? Mendengar? Coba Anda dengar suara saya? Dengar. Anda mendengar? Mendengar. Anda melihat saya enggak? Jangan-jangan ini AI. Anda mendengar suara saya dan Anda melihat saya. Anda melihat ada tulisan di depan. Sudah? Berarti kita mendengar dan kita melihat.
Allah mengatakan dia mendengar dan dia maha melihat. Apakah sama mendengarnya makhluk dengan mendengarnya Allah? Beda. Apakah sama melihatnya makhluk dan melihatnya Allah? Beda. Itulah yang saya maksud tadi. Menetapkan berita, menetapkan sifat, tapi tidak menyamakan dengan yang lain. Sangat sederhana. Karena sebatas sama nama, tidak sama hakikat. Ada banyak nama yang sama, tapi hakikatnya beda. Kaki kambing dengan kaki sapi sama atau beda? Beda. Contoh yang lain, roda motor dengan roda mobil beda. Padahal namanya sama. Bagian ini yang mungkin agak sulit dipahami oleh sebagian orang yang suka otak-atik dalam masalah tauhid asma wa sifat. Karena mereka punya bayangan kesamaan nama. Sehingga misalnya ketika kita mengatakan Allah punya tangan, itu bingung sudah akalnya. Akalnya bermain. Kalau Allah punya tangan terus gimana? Masa Allah punya tangan? Oh itu visualisasi tentang Allah, enggak boleh kayak gitu. Lah ayatnya bunyinya kayak gitu. Ya jangan dipahami kayak gitu, ditakwil. Akhirnya apa? Ditakwil. Takwil itu muncul setelah kapan? Dihayalkan dan disamakan. Maka saat dia menghayalkan adanya kesamaan nama dianggap sebagai sama hakikat, maka kemudian dilakukanlah takwil. Jangan dipahami tangan, terus dipahami apa? Kekuasaan dan seterusnya. Takwil itu muncul karena ada bayangan jangan-jangan nanti sama. Baik. Kalau demikian kita juga bisa lakukan pada yang lain. Apakah Allah Maha mendengar? Iya. Kamu mendengar enggak? Iya. Sama atau beda? Beda. Katakan yang sama untuk tangan. Berarti tangan kamu dengan tangan Allah beda. Tetapkan saja sebagaimana informasi yang ada dan jangan ditakwil. Baik. Takwil itu kenapa Pak? Enggak boleh Pak. Sebenarnya tidak semua takwil enggak boleh. Ada takwil yang diperbolehkan, ada takwil yang enggak boleh. Nah, jadi pada asalnya kita ini kan sedang bermain memahami kalimat. Bermain memahami kalimat. Memahami kalimat. Memahami kalimat itu ada yang linier. Linier itu artinya sejalan dengan makna teks. Bahasa kita ya tekstual. Linier itu tekstual. Sudah? Yang kedua, ada yang tidak linier. Berarti kebalikannya. Tidak tekstual. Dipahami yang berbeda. Kalau ini dipahami berbeda. Baik. Masuk waktu Isya, sampai di sini dulu ya. Anda kunci dulu, fokus pada pembahasan memahami kalimat. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, biar aja. Main jangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali kepada pembahasan terakhir sebelum sholat isya tentang memahami kalimat. Jadi dari sini nanti kita akan bisa mengetahui seperti apa sih posisi takwil itu. Lalu apa yang dimaksud dengan takwil? Memahami kalimat ada yang linier dan ada yang tidak linier. Yang linier artinya memahami sesuai dengan makna tekstualnya. Misalnya Anda mengatakan saya makan. Kita mendengarkan kalimat Anda saya makan, kita memahaminya apa? Anda mengkonsumsi sesuatu berupa makanan. Anda mengatakan saya tidur, saya A, saya B dan seterusnya. Kita pahami sesuai dengan makna tekstual dari yang Anda katakan. Itu namanya makna linier. Yang enggak linier, kita pahami yang berbeda dari apa yang Anda nyatakan. Yang tidak linier itu jika kita memahami berbeda dari apa yang Anda nyatakan. Sebagai contoh, Bapak melihat ada orang berjalan menuju toilet. Mau kemana? Mau store. Kata store artinya apa? Menyerahkan sesuatu. Orang ini ketika Anda tanya mau kemana, dia jawab mau store. Anda memahaminya apa? Hah? Mau buang air. Tapi diungkapkan dengan kata mau setor. Jadi kalimat setor dipahami buang air, linier enggak? Enggak linier. Itu yang dimaksud pemahaman terhadap kalimat dengan ditakwil. Paham ya? Baik. Kira-kira begini Pak. Kalau setiap kalimat yang Anda sampaikan ditakwil oleh orang lain, Anda emosi enggak? Saya ulang ya. Setiap kali Anda ngomong selalu dipahami berbeda oleh lawan bicara. Anda emosi enggak? Emosi. Berarti kamu enggak paham dengan apa yang saya katakan. Oh, berarti kamu seneng ya ngomong kayak gitu. Setiap Anda ngomong selalu dipahami berbeda. Anda akan emosi. Maka begini. Takwil ini hanya digunakan jika diperlukan. Jika tidak diperlukan, maka kembali kepada pemahaman asal, yaitu dipahami linier. Dipahami linier. Yaitu makna tekstual tadi. Orang tidak boleh menggunakan takwil kalau nggak perlu untuk takwil. Nah, yang bermasalah dari mereka yang membahas masalah asma wa sifat selalu takwil. Kenapa semua ayat asma wa sifat ditakwil? Ucapan kamu ditakwil mau enggak? Enggak mau. Ucapan dia ditakwil aja enggak mau. Tapi semua ayat dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW tentang nama dan sifat ditakwil semua. Ini kan bahasa kita enggak sopan. Misalnya ayat yang mengatakan Allah punya tangan, ditakwil, oh tangan yang dimaksud itu kekuasaan, bukan tangan. Allah beristiwa, ditakwil, maksudnya Allah menguasai arsy, bukan Allah berada di atas arsy. Allah ridha, ditakwil, oh yang dimaksud Allah ridha itu Allah memberi pahala. Lah semua kalimat yang isinya ayat, yang isinya asma wa sifat, keterangan itu kamu takwil. Padahal kamu kalau ngomong saya takwil, dia enggak terima. Mas, tolong ambilkan itu. Terus tak tendang. Loh kok kamu nendang saya? Kamu minta saya nendang? Kalimat kamu ambilkan, saya takwil nendang gitu. Nanti rusak komunikasi kita karena semuanya ditakwil. Misalnya dia ngomong, aku lapar, tak kasihlah obat. Loh saya lapar kok malah dikasih obat? Loh katanya tadi minta obat. Enggak, saya itu ngomong aku lapar. Itu saya takwil minta obat. Jadi kacau komunikasi, paham ya?
Kalau semua kalimat itu ditakwil, kacau nggak komunikasi? Kacau. Ketika dia ngomong aku lapar, berarti dia memberikan informasi, dia sedang butuh makanan, bukan butuh obat. Paham? Respon kita terhadap kalimat dia aku lapar, kita kasih dia makanan. Itu respon kita. Sehingga kita memahami kalimat dia aku lapar, kita merespon dengan memberikan linear dari apa yang mereka ucapkan. Itulah yang dimaksud memahami kalimat secara tekstual. Orang kalau ngomong ucapannya ditakwil, dia akan emosi. Tapi kenapa orang ini setiap kali ada informasi dalam Al-Quran maupun hadis tentang sifat dan nama Allah ditakwil? Padahal dia sendiri nggak terima kalau ucapannya ditakwil. Ini kan sikap yang nggak sopan. Bahasa lainnya ya kurang ajar, gitu ya. Dia sendiri kalimatnya ketika diucapkan ditakwil nggak mau, tapi giliran ayat nama dan sifat dia takwil. Sehingga teks dalam Al-Quran dan hadis yang berisi berita tentang Allah, banyak nggak Pak? Banyak. Yang berisi berita tentang Allah, oh ini banyak sekali. Ini ditakwil semua. Sehingga setiap ketemu sifat apa ditakwil, ketemu apa lagi ditakwil, istiwa ditakwil, tangan ditakwil, Allah turun ditakwil. Loh kok kamu takwil semua? Penghormatan kamu terhadap Al-Quran dan hadis itu di mana kalau semuanya ditakwil? Kamu sendiri kalau ngomong saya takwil, nggak terima dia. Nggak sopan kamu kayak gini. Setiap kali dia ngomong, aku lapar, tak kasih obat. Loh, kok kamu ngasih obat? Dia sakit hati, emosi dia. Paham ya? Saya menggunakan pendekatan ini untuk mereka yang suka takwil. Kenapa sih kamu suka takwil? Padahal ucapan kamu ditakwil nggak mau. Karena takwil itu memahami tidak sesuai dengan makna tekstual. Paham ya? Makanya takwil itu rata-rata pakai logika. Sehingga sesuai dengan keinginan dia. Maka takwil orang satu dengan takwil orang dua nanti bisa jadi berbeda. Orang bisa saja mentakwil kata istiwa dengan kata menguasai. Ada yang mentakwil kata istiwa dengan kata naik. Ada yang mentakwil kata istiwa dengan kata bertahan. Terus takwil yang mana yang mau kita pakai? Dan semuanya nggak ada acuan bakunya. Karena kembali kepada logika masing-masing. Oleh karena itu, teks dalam Al-Quran pahami sebagaimana tekstualnya secara linier, jangan dipahami keluar dari makna tekstual. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Baik. Nah, pelanggaran terhadap memahami teks dalam Al-Quran tentang berita nama dan sifat Allah itu beragam. Di sini penulis menyebutkan ada yang pelanggarannya berupa tahrif. Ada yang pelanggarannya berupa tahrif. Pelanggaran berupa tahrif. Tahrif secara bahasa artinya menyimpangkan. Menyimpangkan maksudnya tidak linear. Dia bawa kepada yang lain. Kemudian pelanggaran yang lain tamtsil, menyamakan. Misalnya informasi tentang Allah punya tangan, terus dia samakan tangan Allah seperti tangan saya. Ini nggak boleh, jelas. Taktil bisa bentuknya menolak makna. Saya nggak mau ngasih makna ini. Nah terus artinya apa ini? Sudah jangan diartikan. Sebut saja seperti itu, nggak usah diartikan. Itu namanya taktil, menolak makna. Sehingga misalnya ada lafadz Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Apa maknanya? Sudahlah, enggak usah ditafsirkan, enggak usah dikasih arti, serahkan saja kepada ilmu Allah. Nah, itu masuk kategori taktil, tidak mau menetapkan makna, tidak mau memaknai. Dan itu semuanya bentuk-bentuk pelanggaran dalam memahami kalimat. Bingung nggak Pak kayak gini Pak?
Sebenarnya akidah itu gampang Pak ya, tinggal menerima informasi yang ada, diyakini, selesai. Menjadi rumit ketika logika terlibat. Logika terlibat itu kayak tadi, kok ini ada ayat yang rasanya aneh ya, terus dia takwil ke tempat yang lain. Nah jadinya ada keterlibatan logika, itulah membuat jadi rumit. Maka kalau orang itu belajar akidah mengedepankan prinsip taslim, pasrah, sehingga logikanya nggak dipakai dulu karena ini bicara masalah iman, insya Allah gampang untuk menerimanya. Baik. Karena itu prinsip yang tepat bagaimana? Pahami sesuai dengan makna teksnya, dengan tetap menjaga prinsip tidak ada yang sama terhadap apa, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Baik. Saya merasa bahagia kalau Anda paham ya. Karena bagian ini cukup rumit untuk dipelajari berkaitan dengan masalah pendidikan akidah. Dan penulis menaruh ini di bagian yang pertama. Karena pelajaran akidah itu membahas 6 rukun iman. Pertama tentang Allah, dan salah satu pembahasannya adalah asma wa sifat. Intinya begini, prinsip dalam memahami asma wa sifat, gunakan prinsip taslim, pasrah. Pasrah itu mendengar berita, terima, imani, yakini maknanya sesuai dengan makna linier, sudah, dan nyatakan tidak sama dengan makhluk. Selesai. Insya Allah dengan demikian cukup mudah bagi kita untuk menerimanya. Karena itu Anda bisa buktikan dalam kitab tafsir apapun tidak pernah ada takwil sahabat. Anda cari di tafsir Ibnu Katsir ada nggak Pak? Misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ibnu Abbas menjelaskan yang dimaksud istiwa itu kayak gini. Nggak nemu kita Pak. Sehingga kalau mau dibuktikan bahwa sahabat itu tidak melakukan takwil dalam ayat-ayat seperti ini, nggak ada dalam kitab-kitab tafsir yang menyebutkan takwilnya sahabat. Dan itu bukti bahasanya mereka memahami sesuai dengan makna tekstualnya. Sementara dalam kalimat yang lain ketika mereka mentakwil, mereka sebutkan kata ini maksudnya seperti ini, kata ini maksudnya seperti ini. Mereka takwil. Tapi ketika di situ berbicara tentang masalah asma wa sifat, para sahabat pahami sesuai dengan makna linier. Baik, insya Allah dipahami ya. Nah, ada pernyataan yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam. Ini dikutip dalam buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz, Ma'alim fi Tariq Talibil Ilmi. Beliau menyebutkan, Syekhul Islam pernah mengatakan, beliau pernah melakukan penelitian terhadap puluhan kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama, dan beliau tidak menjumpai adanya takwil dari para sahabat berkaitan dengan masalah asma wa sifat. Nah, kalau kemudian ini dilakukan oleh orang yang serius dalam belajar, maka kita bisa menyimpulkan memang tidak ada sahabat yang mentakwil terkait asma wa sifat. Artinya mereka pahami, mereka terima sesuai dengan makna tekstualnya. Baik. Kemudian contoh yang lain berkaitan dengan ayat yang menyebutkan sifat Allah. Allah bertanya kepada iblis, "Ya iblisu, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Wahai iblis, apa yang menghalangimu sehingga kau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan biyadaya, dengan kedua tanganku. Teksnya apa? Biyadaya, dengan kedua tanganku. Sudah? Kalau kita pakai prinsip tadi, taslim, pasrah, dan pahami sesuai linier, maka kita memahaminya sebagai apa? Saya mengimani Allah punya tangan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, berbeda dengan tangan makhluk. Selesai. Alhamdulillah, gampang lah ya. Nah, tapi kalau ditakwil, sebentar dulu, masa Allah punya tangan? Lah terus gimana? Kayaknya nggak pantas kalau kita mengatakan Allah punya tangan. Kebayang tangan makhluk seperti apa? Lah terus kata ini kamu artikan apa? Saya artikan kekuasaan. Jadinya tidak linier. Kata yadai diartikan kekuasaan.
Sehingga penulis di sini menegaskan wala yajuzu tafsirul yad bin ni'mah awil qudrah. Kita tidak boleh menafsirkan kata tangan dengan nikmat atau dengan kekuasaan. Qala ta'ala, Allah juga berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Kita tidak boleh menafsirkan kata istawa dengan makna istaula. Istaula artinya menguasai. Qala al-Imam Malik, kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun. Kata istiwa semua orang itu paham artinya. Seperti kata tangan, orang paham enggak arti kata tangan? Paham. Wal kaifu majhulun, tapi hakikatnya seperti apa kita enggak tahu. Allah cuma bercerita tentang dirinya bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Tapi bagaimana hakikat Allah beristiwa? Allah enggak cerita. Sehingga bagaimana hakikatnya? Majhul. Wal imanu bihi wajib, dan kita wajib mengimaninya. Kita wajib mengimaninya. Was-su'alu anhu bid'atun, dan mempertanyakan makna dan kaifiyahnya itu bid'ah. Tanya saja enggak boleh. Dan keterangan Imam Malik ini jadi kaidah baku berkaitan dengan bagaimana cara yang benar memahami informasi tentang Allah dalam Al-Quran maupun hadis. Pahami sesuai makna linier, sudah. Masalah hakikatnya serahkan kepada ilmu Allah, bahwasanya semua itu sesuai kebesaran dan keagungan Allah dan tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Itu berlaku untuk semuanya. Contoh yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini yang sering menjadi bahan polemik. Dari dulu ya cuman berputar di sini saja, dari dulu sampai sekarang. Maka sebenarnya diskusi-diskusi di internet tentang masalah asma wa sifat itu mengulang memori diskusi masa silam. Karena hanya berputar di masalah ini. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Ta'ala turun kulla lailatin, di setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Yaqulu, kemudian dia berfirman, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, fa astajiba lahu, maka akan aku ijabai. Man yas'aluni, siapa meminta kepadaku, fa'utiyah, akan aku beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah, dan siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Wala yajuzu tafsirun nuzul, dan kata turun tidak boleh ditafsirkan dengan turun perintahnya atau rahmatnya atau malaikatnya. Nah, ada yang mentakwil turun di sini maksudnya malaikatnya yang turun. Turun di sini maksudnya malaikatnya yang turun. Sudah? Ketika malaikatnya turun, coba jika takwil itu diterima, apakah malaikat berani ngomong kayak gini? Siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabai. Malaikat apakah berani ngomong kayak gitu? Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang mohon ampun akan aku ampuni. Malaikat enggak punya hak untuk melakukan seperti itu. Rahmat Allah, Pak, rahmat Allah tidak melakukan seperti ini. Satu-satunya hak untuk mengabulkan doa, mengampuni dosa hamba, kemudian memberi apa yang diminta oleh hamba hanyalah Allah. Maka kita imani sebagaimana teks yang ada. Logika berbicara. Nanti lihat di komen YouTube ya. Yang sebenarnya nggak susah pakai logika kayak gitu. Kadang mereka bilang ini nggak masuk akal. Logika kamu di mana? Logika kamu kayak gitu juga nggak sulit untuk dipahami. Sepertiga malam itu kan bergerak terus. Dia kan sering bilang kayak gitu ya. Berarti Allah nggak pernah naik. Kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir, berarti Allah nggak pernah naik. Satu ya. Yang kedua, kalau Allah berada di atas arsy lalu turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir, berarti arsy kosong dong. Itu karena bayangan kamu apa yang terjadi pada Allah sama seperti kamu.
Sementara kalau kita kembalikan kepada prinsip laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah, maka jangan kau bayangkan seperti itu. Karena semua ini sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Selesai. Karena enggak sama. Sehingga dia berkomentar demikian karena dia bayangkan itu sama dengan dia. Saat dia berada di atas, dia turun, dia tinggalkan tempat itu. Dan ketika tempat turunnya itu berputar terus, dia nggak pernah balik. Itu dia. Lah kok kamu samakan dengan makhluk itu gimana? Padahal prinsipnya laisa kamitslihi syai'un. Loh, Anda sendiri yang menyamakan. Saya menyamakan di sisi mana? Kamu ngomong kayak gitu. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Sekarang carikan takwil para sahabat yang menyebutkan bahwa turun itu adalah rahmat. Yang turun itu malaikat. Carikan di syarah sahih mana? Apakah ada di syarah sahih Bukhari, syarah sahih Muslim, dan hadis ini syarah riwayat Bukhari Muslim. Cari di syarah An-Nawawi, ada enggak takwilnya sahabat? Kalau orang belakangan mungkin ada, tapi sahabat enggak ada. Abu Bakar enggak bingung, Umar enggak bingung. Demikian pula para sahabat yang lain enggak bingung, karena mereka memahami dengan prinsip taslim. Ini kalimat saya terima apa adanya, tidak ditakwil. Karena kamu kalau ngomong ditakwil enggak terima, maka jangan takwil sabda Nabi SAW. Bisa dipahami ya? Cukup sederhana. Dan saya kira misalnya komentar-komentar di YouTube atau di IG berkaitan dengan bantahan dalam masalah ini, itu bukan logika yang sulit untuk semua orang yang punya logika. Mikir kayak gitu tuh nggak sulit maksudnya ya. Mikir kayak gitu nggak sulit. Tapi saya nggak pakai pikiran kayak gitu. Pikiran saya nggak saya pakai untuk itu. Karena saya tahu penghormatan terhadap sabda Nabi SAW nggak boleh kayak gitu. Paham ya? Sebab orang itu ketika menghormati sesuatu dia nggak berani komentar. Orang kalau menghormati sesuatu walaupun dia tahu dia nggak berani komentar. Saya kasih contoh real, sederhana. Anak ngerti masalah orang tua, bapak ibunya berantem sampai jadi berita viral. Misalnya bapak ibunya berantem sampai jadi berita viral. Sudah? Yang megang kartu as siapa? Anak. Dia yang paling tahu. Ketika anak diwawancarai, gimana sih kejadiannya kok sampai bapak ibumu berantem jadi berita viral? Karena mungkin bapak ibunya artis, sehingga jadi berita viral. Sebagai seorang anak yang menghormati bapaknya dan menghormati ibunya, komentar nggak dia? Dia pilih diam. Dia pilih diam. Saya mendapatkan sebuah berita. Berita itu sempat viral bahwa pernah kuburan Gus Dur ambles. Santri yang nunggui ditanya oleh wartawan, sebabnya apa? Diam, dia nggak berani jawab. Kenapa? Itulah bentuk penghormatan. Sehingga mungkin dia tahu peristiwanya, dia tahu kejadian aslinya, tapi dia nggak mau komentar sebagai bentuk penghormatan. Maka saat ada orang mendengar sebuah kalimat dari orang tuanya, bapakmu ngomong kayak gini, dan sebagai bentuk penghormatan kepada kalimat yang disampaikan oleh bapak, dia apa? Diam, nggak ngasih komentar. Maka memberi komentar terhadap teks dalil itu bisa jadi kegiatan yang kurang sopan terhadap dalil. Ini sabda Nabimu SAW, ini firman Tuhanmu Subhanahu wa ta'ala. Maka terima sesuai dengan teksnya, jangan kau komentari pakai logika. Karena cara berpikir tadi itu sebenarnya nggak rumit. Kita pun paham, cuman saya tidak menggunakan logika saya untuk itu. Sebagai bentuk penghormatan terhadap teks dalil Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Materi berikutnya diberi judul oleh penulis Al-Quran Kalamullah. Al-Quran itu firman Allah dan bukan makhluk, dan insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagi jamaah yang mau menyampaikan sesuatu kami persilahkan. Kita sampai 7:30 insyaallah.
Nah, berkaitan dengan tentang takwil, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 115, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Hanya milik Allah arah timur dan barat, kemanapun kalian menghadap di sana ada wajah Allah. Dan Nabi SAW ketika salat, beliau mengatakan kalau kalian sedang salat, ya, Nabi SAW mengajarkan adab ketika salat. Kalau kalian sedang salat, maka jangan meludah ke depan. Li'annahu baina yaday rabbih, karena dia berada di hadapan Rabbnya. Baik, sejalan enggak hadis tadi dengan ayat yang tadi kita baca? Setiap hamba yang sedang sholat, dia sedang menghadap Rabbnya. Menghadap di situ, apakah zat Allah ada di hadapannya? Saya ulang ya, saya ulang. Setiap hamba yang sedang beribadah kepada Allah, yang sedang sholat, hakikatnya dia sedang menghadap Rabbnya. Apakah arti menghadap di situ berarti Allah berada di depannya? Ya, semua orang paham bahwa yang dimaksud menghadap di situ bukan berarti Allah berada di depannya. Tapi semua hamba yang beribadah kepada Allah, dia menghadap Rabbnya. Karena yang namanya ibadah menghadap kepada apa yang dia sembah. Walaupun zat yang dia sembah, fisiknya zatnya tidak ada di hadapannya. Sudah? Maka ketika orang itu ibadah kepada Allah, menghadap ke arah kiblat karena mentaati perintah Allah. Dulu kiblatnya ke arah selatan. Dulu kiblatnya ke arah utara, ke arah Baitul Maqdis. Kemudian Allah pindah ke arah selatan. Maka dikomentari oleh orang-orang Yahudi, ini kok syariat pelin-pelan. Orang Madinah atau penduduk masyarakat muslim di Madinah salat menghadap ke utara, ke Baitul Maqdis. Kemudian dipindah ke arah selatan, ke Mekah. Enggak konsisten. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walillahil masyriq wal maghrib. Arah timur, barat, utara, selatan itu milik Allah. Maka Allah memerintahkan hambanya untuk sholat menghadap ke arah mana pun terserah Allah. Karena yang penting adalah dia mentaati perintah Allah. Bukan esensinya arah, tapi esensinya adalah mentaati perintah. Dan setiap hamba yang beribadah kepada Allah, hakikatnya dia sedang menghadap Allah. Maka Allah gunakan ungkapan fa aynama tuwallu, kemanapun kalian menghadap, fa thamma wajhullah, di sana ada wajah Allah. Maksudnya kemanapun kalian menghadap ketika sholat, kalian sedang menghadap Allah. Dan menghadap di situ bukan berarti zatnya ada di hadapannya. Karena kalau menghadap dimaknai zatnya ada di hadapannya, berarti Allah banyak nanti. Paham? Sebab ada banyak orang ketika dia menghadap waktu sholat. Terkait hadis yang tadi dijelaskan, ada di surat At-Taubah ayat 166. Tapi pada buku cetak bahasa Indonesia At-Taubah 122, halaman 10 untuk bahasa Indonesia. Coba kita cek ulang surat At-Taubah. Di sini 166. Yang benar 122. Nah, berarti ini tulisannya terbalik. Bukan mana ini? Berarti harusnya 122. Terima kasih ya, sudah dikasih koreksi. Di Quran surat Shad ayat 75, Al-Quran terjemah ditulis tanganku, kekuasaanku. Kalau memilih Al-Quran, mana yang dipilih? Baik, saya tidak hafal tentang cetakan-cetakan yang ada dalam terjemahan Indonesia. Cuman begini, Al-Quran terjemah Indonesia yang dicetak oleh kerajaan Saudi, kemudian disebarkan ke Indonesia, itu diterjemahkan oleh tim penerjemah. Dan tim penerjemah itu semuanya adalah orang Indonesia. Tim penerjemah itu semuanya orang Indonesia. Ada sebagian orang yang pernah berkomentar kayak gini, pemerintah Saudi memalsu terjemahan Al-Quran.
Nah, kita malah bertanya, yang menerjemahkan itu orang Saudi apa orang Indonesia? Yang menerjemah orang Indonesia. Ada tim pentashih, jadi dia ngoreksi teks, ngoreksi terjemahan, dan ada tim penerjemah. Oleh karena itu dalam hal ini yang perlu Anda pahami bahwa terjemahan dalam bahasa Indonesia itu bukan terjemahan orang Arab, tapi terjemahan orang Indonesia yang paham bahasa Arab. Baik, semoga filenya masih ada. Coba saya carikan ya. Tentang pengantar ilmu tafsir. Ini modul yang digunakan sebagai acuan di ANB Academy. Saya mengajar pengantar ilmu tafsir. Salah satu materinya adalah mengenai kitab tafsir Indonesia. Nah, sekarang coba kita lihat tentang kitab tafsir Indonesia. Di situ ada coba halaman berapa tadi kitab tafsir ini? 77. Agak ke bawah. 77. Boleh lagi, dikit lagi. Nah. Aneka kitab tafsir Indonesia. Ada terjemah Al-Quran bahasa Indonesia, ada tafsir Al-Azhar karya Profesor Hamka, dan masih banyak kitab tafsir yang lain, tapi dua ini yang saya perkenalkan kepada para peserta. Al-Quran terjemah Depak. Al-Quran terjemah ke dalam bahasa Indonesia pada asalnya adalah kitab tafsir ringkas. Sebab Al-Quran itu berbahasa Arab dan hanya diungkapkan dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran yang berbahasa Arab agar kalian bisa memahami. Karena itu yang diterjemahkan itu terjemah maknanya, bukan terjemah teksnya. Anda bisa lihat di sini. Al-Qur'anul Karim wa tarjamatu ma'anil Qur'an ila lughatil Indonesia. Terjemah makna Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia. Di sini juga seperti itu. Al-Qur'anul Karim wa tarjamatu ma'anihi ila lughatil Indonesia. Al-Qur'anul Karim dan terjemah maknanya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bukan terjemah teksnya, tapi terjemah maknanya. Ya? Selanjutnya, sebenarnya siapa sih yang menerjemahkan itu? Siapa penerjemah Al-Quran dari Arab ke Indonesia? Penerjemah Al-Quran dari Arab ke Indonesia bukan orang Arab, karena mereka tidak paham bahasa Indonesia layaknya orang asli Indonesia. Penerjemah itu adalah tim dari para ulama Indonesia yang paham bahasa Arab. Ini edisi terakhir, saya nggak tahu kalau ada edisi terbaru. 2019. Terjemah edisi terakhir 2019. Ada 15 pakar yang tergabung dalam tim pengkajian dan penyempurnaan terjemah Al-Quran Kementerian Agama. Ini orangnya, Dr. Mukhlis Muhammad Hanafi. Nanti Anda bisa searching nama-nama ini di Google. Dan mereka adalah para tokoh di Indonesia yang sering ngisi di Istiqlal, ngisi di forum-forum pemerintah dan seterusnya, ya. Maka kalau ada orang yang bilang terjemah Al-Quran bahasa Indonesia dipalsukan oleh pemerintah Saudi, ini lucu gitu ya. Yang nerjemah itu bukan mereka, tapi orang Indonesia. Anda bisa gunakan ini, insya Allah terjemah ini yang paling bisa dipertanggungjawabkan sebagai standar, sehingga kami sarankan kalau mau beli Al-Quran terjemah, Anda gunakan terjemah Depak. Wallahu a'lam. Ketika kita melakukan amal soleh, apakah kita mengharap pahala atau mengharap wajah Allah? Bagaimana harapan yang tepat? Sesuai dengan janji yang disebutkan dalam teks dalil. Ada yang bentuknya ya betaghi biha wajhallah, dalam rangka mencari wajah
Allah. Dan mengharapkan wajah Allah artinya ingin bertemu Allah. Mengharapkan wajah itu kan bukan menyentuh wajah, tapi bertemu Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal salihan." Terus lanjutannya, barang siapa yang berharap untuk ketemu Rabb-Nya, falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka dia harus beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah. Sehingga mengharap wajah Allah maksudnya ketemu Allah. Dan untuk bisa mendapatkan nikmat ketemu Allah dalam kondisi Allah ridha, syaratnya apa? Masuk surga. Karena Allah dilihat dalam kondisi penuh dengan kenikmatan ketika sang hamba berada di surga. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.